Tuhan Allah juga menuntut agar supaya kita mudah mendengar, mudah menerima, dan juga suka dalam melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, setiap kita yang ada saat ini ada rasa syukur yang berlimpah karena kita diperkenankan Tuhan melewati bulan Januari. Dan saat ini kita telah berada di minggu pertama, tanggal 2 bulan Februari. Sebagai gereja, kita dibawa dalam tema bulanan Terang Yesus Kristus, menerangi era digital, gereja yang mengajar dan menggembalakan. Dan tema di minggu yang berjalan ini, Tuhan itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saudara-saudaraku, Yesaya yang artinya adalah keselamatan. Yesaya ini dia bernubuat pada masa pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nabi Yesaya, dia tugasnya dalam menyuarakan suara kenabian. Apalagi di saat itu umat berada dalam keadaan yang dapat dikatakan tertekan, berada dalam keterpurukan. Itu disebabkan oleh karena ketidaktaatan umat, tapi di dalamnya juga pemimpin-pemimpin umat yang menyimpang dari kehendak Tuhan, berpaling dari Tuhan, adanya penyembahan-penyembahan berhala, tapi juga mengandalkan kekuatan manusia. Jadi umat berada dalam keadaan yang katakanlah menderita, menuntut umat untuk memang berbalik dan bertobat. Diawali dengan ayat 23, agar supaya ketika umat Tuhan mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Di sini memakai perumpamaan tentang petani yang adalah cara Tuhan, metode Tuhan kepada umat, karena Tuhan sangat mengenal bagaimana karakter umatnya ketika berada dalam penderitaan. Mereka diproses, mereka diuji, sehingga akan datang pada satu kredo atau pengakuan. Dia pencipta alam semesta, dia Tuhan yang ajaib dalam keputusannya dan agung dalam kebijaksanaan. Saudara-saudaraku,
Di sini gambaran petani adalah menunjuk tentang bagaimana Tuhan menghadirkan seorang nabi Yesaya, yang mana lahan itu menunjuk pada pelayanan kepada umat dan juga bibit-bibit yang adalah menunjuk bagaimana karakter kehidupan setiap umat itu berbeda-beda. Nah, tentu untuk mendapatkan hasil panen yang baik, memang diawali dipersiapkan bagaimana lahan. Memakai perumpamaan petani dan berbagai jenis bibit di tanah Israel. Tadi ada jintan, ada gandum. Itu menunjuk rempah-rempah yang mana adalah gambaran bagaimana kehidupan umat ketika mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, berbalik, bertobat, sekalipun proses dan cara Tuhan mendidik itu bukan menghukum, bukan membinasakan, tetapi membawa untuk menikmati satu kehidupan dalam suasana damai, sejahtera. Nah, saudara-saudaraku, sebagai seorang petani dalam bagian pembacaan Alkitab, di sini Yesaya, dia dengan hikmat Allah, sehingga dia mengikuti proses Tuhan dan dia menyampaikan suara kenabian, yang mana ini adalah berita pengharapan, berita kabar baik yang membawa kehidupan umat untuk menikmati berkatnya yang melimpah. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan dan pemberitaan firman, bagaimana kita sebagai gereja yang adalah gambaran juga bahwa gereja adalah petani, yang mana menunjuk setiap kita semua terpanggil. Lahan sudah disiapkan, dan kalau juga kita melihat dengan keadaan kita yang ada sekarang ini, ada juga anggota jemaat yang bertani. Dan tentu juga kita semua disegarkan bagaimana seorang petani dalam mana dia akan menanam. Tentu semua itu melalui proses, yang mana setiap petani tentu tujuannya juga supaya menikmati hasil yang berlimpah. Nah, itulah juga adalah gambaran bagaimana perjalanan kehidupan setiap kita. Tuhan Allah juga menuntut agar supaya kita mudah mendengar, mudah menerima, dan juga suka dalam melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Melalui juga kita dalam diproses oleh Tuhan. Ada banyak cara atau metode Tuhan memproses kehidupan kita. Bagaimana petani dia mempersiapkan lahan, mempersiapkan bibit-bibit yang unggul, sehingga hasilnya juga itu baik. Allah menata kehidupan kita, Allah menyelenggarakan kehidupan kita dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda.
Saudara-saudaraku, setiap kita juga dalam kita menghadapi kehidupan ini, kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Sehingga kita sebagai gereja yang adalah petani, ketika kita mengawali semuanya itu dalam kebijaksanaan Tuhan, Tuhan telah mempercayakan kita lahan untuk dikelola, untuk ditata. Adalah bagaimana gambaran kehidupan kita sebagai gereja. Kita selalu diasah Tuhan, kita selalu diperlengkapi oleh Tuhan. Dan memang juga ada menunjuk panggilan hidup setiap kita sebagai pelayan khusus, sebagai anggota jemaat. Kalau pada minggu yang lalu menunjuk bagaimana panggilan gereja yang menunjuk tentang 3 tugas panggilan gereja. Gereja yang bersekutu, gereja yang bersaksi, gereja yang melayani. Maka dalam kesempatan juga yang berbahagia ini, sebagai gereja yang tentu tujuan pelayanan adalah pengajaran dan penggembalaan yang itu selalu dijalani. Bagaimana pelayan khusus melalui juga pembacaan ini tentu mengingatkan lahan sebagai pekerja telah mempersiapkan juga bibit-bibit yang menunjuk bagaimana karakter-karakter setiap anggota jemaat yang kita layani. Memang pelayanan gereja, tantangan, pergumulan itu selalu ada. Tapi bagaimana gereja juga melalui proses pelayanan, penggembalaan, pendisiplinan juga, tetapi bagaimana cara dan metode Allah itu penuh dengan kebijaksanaan, mendidik, mengajar, mengubah untuk menikmati. Shalom Tuhan. Maka demikian pun kita sebagai gereja, karena terkadang ya masih banyak di antara kita suka menghakimi, suka membenarkan, suka menyalahkan. Kalau kita kembali pada pengajaran ini, jangan kita menghakimi, jangan kita menghancurkan, tetapi cara dan metode Yesus memang berproses. Prosesnya itu sangat membentuk, melahirkan buah-buah yang manis, menunjuk pribadi, kehidupan gereja, gereja yang sehat, gereja yang berbuah, yaitu buah-buah roh yang itu dimiliki oleh setiap orang percaya yang mengasihi dan melakukan firman. Ya, kiranya perenungan di hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini, akan senantiasa membawa kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang sehat, yang penuh hikmat, bahkan mengakui bahwa Tuhan ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Terpujilah Tuhan. Amin.